kami itu adalah kepentingan istrinya, kepentingan saya dialihkan, ya, tidak diikuti, tidak ditaati. Itu saja ya, yang bikin saya marah matur kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW setelah mendengar penjelasan ibu Alqamah, ya, setelah Rasulullah mendengar penjelasan ibunya Alqamah, ya, tentang kondisi atau hubungan Alqamah dengan ibunya, hubungannya dengan Allah luar biasa, sholatnya tadi, puasanya tadi, sholatannya luar biasa. Itu hanya satu, dia lebih taat berwajib kepada istrinya ketimbang kepada ibunya. Itu saja yang bikin ibunya jadi marah. Jadi apa? Papa Rasulullah SAW. Maka sabda Rasulullah SAW setelah mendengar penjelasan ibunya orang itu, Suatu ummi hajaba lisanu an syahadati an la ilaha illallah. Oh, kalau begitu pantas dia tidak bisa mengucap la ilaha illallah, bahwa kemarahan ibunya itu, ya, suatu ummi, kemarahan ibunya, ya, hajaba lisanu itu yang menghalangi lidahnya itu, yang membuat lidahnya itu menjadi tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Sama ini ada barisanmu ada di dalam. Jadi kemarahan ibunya itu yang menghalangi dia, ya, sehingga tidak bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya ketika dia sekarang mau. Pantas kalau begitu. Jadi artinya apa? Ya, sholat yang tadi dia lakukan, sholat sunnah, puasa sunnah, sholat yang ibadah itu tidak, ya, tidak bisa membantu dia, tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh terhadap kondisinya yang sedang seperti maut, yang sulit, bahkan tidak bisa mencapai Allah. Kenapa? Marah ibunya itu yang membuat itu semua. Jadi tidak bisa. Kami dimarahi juga dengan satu masalah saja, yang lain tidak. Cuma pada dia, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, memerintahkan Sayyidina Bilal, ya, dia membersamai ibunya kepada Rasulullah. Apa Rasulullah pada Bilal? Intolik wajmah afaban kathira. Kalau begitu, hai Bilal, kata Rasulullah, ya, sudah pergi, ya, pergi sana, ya, pergi untuk apa? Wajmah afaban kathira. Pergi sana, ya, kumpulkan kayu bakar banyak-banyak, ya, ambilkan saya kayu bakar, ya, kumpulkan banyak-banyak. Untuk apa? Ya, kata ubri kamu bina. Ya, nanti kalau sudah kumpul kayu banyak yang bakar, saya akan bakar, kemudian saya akan bakar Alqamah dengan kayu. Ya, saya akan bakar, ya. Ya, saya bakar dengan api, ya, api itu. Rasulullah. Jadi ambilkan saya kayu bakar banyak-banyak, kumpulkan, kemudian nanti saya bakar Alqamah seperti itu. Ya. Saya bakar saja Alqamah seperti itu. Faqalat ya Rasulullah, ibni wa ta'ala fuadi tahliku bina bayna yadayya. Apa kata Ibu Alqamah setelah mendengar sabda Rasulullah yang memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah? Apa katanya? Ibni wa ta'ala fuadi. Ya Rasulullah, Alqamah itu anakku, ya Rasulullah, anak saya, ya Rasulullah. Wa ta'ala fuadi, dua akhir saya, ya Rasulullah, dua hati saya,
Alqamah itu anak saya ya Rasulullah, buah hati saya, anak kesayangan saya ya Rasulullah. Tahliquhu binar baina yadayya. Kemudian engkau tempatkan dia di depan saya ya Rasulullah. Apakah engkau akan membakar Alqamah anak saya, anak kesayangan saya, buah hati saya di depan saya ya Rasulullah? Pakai Quran di bagaimana perasaan saya ya Rasulullah? Masa sudah terbukti tega ya, membakar anak saya di depan saya. Ya Rasulullah, anak saya satu-satunya kesayangan saya. Masa sudah tega membakarnya di depan saya ya Rasulullah. Bapak ya Rasulullah SAW, maka apa kata Rasulullah kepada Ibu Alqamah? Kata Rasulullah SAW, ya Alqamah, Fa'adabullah asyadu alqa. Ketahuilah wahai Ibu Alqamah, kalau Allah siksa Allah, neraka api neraka Allah itu asyadu alqa, itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih panas, dan itu selama-lamanya, itu selama-lamanya. Kalau dibandingkan dengan api yang sedang pakai bakar di dunia ini hanya sedikit saja. Sebab iya, kalau dia mati tidak mengucap la ilaha illallah dan dibiarkan, maka dia akan dibakar oleh api neraka Allah. Yang lebih dekat terbakar saja di dunia ketimbang yang dibakar di sana. Masih tidak seberapa. Jadi ketimbang dibakar di neraka Allah lebih terbakar di dunia. Fa'in sarrafi antal fir'allah fa'adha'an kawan jadi nafsi biyadihi la tanfa'u sholatu wa sholatu ma dumti alaihi sahibah. Rasulullah SAW, selama engkau tidak memaafkannya, selama engkau masih benci marah padanya, maka Allah tidak mengampuninya. Allah tidak akan mengampuninya. Selama engkau tidak rela kepada anak maka Allah tidak rela. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi selama engkau masih benci marah kepada Allah, Allah akan marah. Ya, selama engkau tidak redoi, tidak maafkan dia, Allah tidak akan maafkan dia. Maka dia akan pasti dibakar nanti. Kalau kita tidak maafkan dia, kalau kita tidak redoi dia, maka dia akan dibakar oleh Allah di neraka. Kalau jadi nafsi dia demi Allah kata Rasulullah, demi Allah, demi zat yang jiwaku ini berada di tangan yang dikuasakan demi Allah. La tamqahu sholatu wa sholatu. Demi Allah tidak bermanfaat sholatnya yang begitu banyak, puasanya yang begitu rajin. La tamqahu tidak bermanfaat, tidak berpengaruh kepada agama. Madu kiai kita itu selama engkau masih marah, selama engkau benci. Selama engkau marah masih benci kepada anak Allah, maka setelah itu Allah dan tidak ada manfaatnya. Ya, sholatnya yang begitu rajin, puasanya yang begitu rajin, sholat yang begitu rajin, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak bermanfaat baginya. Sholatun wala sholatun wala sholatun. Ya, madu di alaihi sa'ikatun selama engkau masih marah. Ya, jadi itu artinya. Akhirnya mendengar sabda Rasulullah SAW, wahai Ibnu Alqamah, farafa'a yadayha wa qala. Kemudian setelah itu telah mendengar
ungkapan Rasulullah sabda Rasulullah para ya Nabi Allah mengatakan karena berdoa Rasul berdoa di hadapan Rasulullah berdoa awalnya ya Rasulullah Tusbihullah fi samaihi wa anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan Allah menjadi saksi ya Rasulullah. Wa anta dan engkau juga ya Rasulullah. Allah dan engkau menjadi saksi ya Rasulullah. Waman Allah dan siapa yang ada di sini menjadi saksi termasuk siapa ya ada Bilal dan juga Bilal dan yang lain artinya apa yang ada baik itu makhluk yang berjawab dan tidak menjadi saksi ya Rasulullah. Allah dan engkau ya Rasulullah dan apa yang ada di sini menjadi saksi. Ini Qadrodi itu an-Al-Qur'an. Allah dan engkau serta apa yang ada ini jadi saksi ya Rasulullah. Inni Qadrodi itu an-Al-Qur'an. Sesungguhnya aku telah meridhoi Al-Qur'an. Aku maafkan Al-Qur'an atas kesalahannya itu ya Rasulullah. Aku maafkan dia. Aku maafkan. Aku redho. Sudah saya maafkan dia ya Rasulullah atas kesalahannya. Jangan sampai membakar dia di hadapan saya, jangan sampai dia dibakar ya oleh Allah SWT dengan makanya saya maafkan dia Bapak Rasulullah SAW Panggil alias tapi alias tadi apa setelah ibu ya menyatakan itu saya redhoi, saya maafkan dia. Rasulullah memerintahkan Bilal, dia tidak Bilal. Nah Bilal akan balik kembali lagi, ya, kembali lagi ke Al-Qamah, ya, Al-Zul. Coba lihat ya bagaimana kondisinya Al-Qamah sekarang. Alias tapi Al-Qamah itu ayatku la ilaha illallah. Apakah Al-Qamah sudah mampu bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah? Coba lihat. Segera kembali jumpai Al-Qamah yang sedang bermaut, yang sedang azab. Apakah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah setelah ibunya mulai kemudian memakannya. Allahumma aqamata jarakan lama di Malaysia di Palida bayaan di Rasulullah. Apakah ibu Al-Qamah ini benar-benar memaafkan Al-Qamah atau hanya karena takut di hadapan Rasul atau malu di hadapan Rasul mengatakan tidak memaafkannya, hanya ucapannya saja yang memaafkan dia. Apakah ibu Al-Qamah ini sekarang ucapannya saja tidak benar-benar dari hatinya. Artinya kalau ibu Al-Qamah ini benar-benar memaafkannya, dia pasti bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau hanya sekedar malu di hadapan Rasul, ya maka Al-Qamah tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Berarti kalian Alhamdulillah, maka akhirnya sehingga Bilal bergegas kembali untuk menjumpai Allah di rumahnya yang sedang merasa malam antara di Al-Bab. Begitu Bilal sampai di pintu rumahnya Al-Qamah, begitu sampai pintu rumahnya Al-Qamah, Sami'a Al-Qamah yaqulu la ilaha illallah. Begitu dia baru sampai di pintu rumah Al-Qamah, didengar oleh Bilal Al-Qamah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia dengar. Kalau tadi dituntun la
ilaha illallah bisa. Ini setelah dimaafkan oleh ibunya, ibu Bilal menjumpai dia mau melihat kondisinya masih bisa, masih tidak bisa atau tidak bisa. Ternyata baru sampai tinggi saya terdengar suara apa mengucapkan la ilaha illallah. Salam ada setelah begitu dia masuk Alqamah mendekati Alqamah, begitu bilang mendekati Alqamah dan mendekati sahabat yang ada di sana, Sayyidina Ali, dan Salman, kemudian Ammar. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, ya ilaihi sahabat Alqamah ada lisanuhu an syahadati an la ilaha illallah. Ternyata kata Bilal menyampaikan kepada sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, dan Sayyidina Ammar, ternyata kenapa Alqamah tadi tidak bisa mengucap la ilaha illallah? Katanya ternyata dia terhalang, terhalang lidahnya, tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Hanya dari sana saya itu iman sahabat ummah dan sahabat ummi, karena dia terhalang oleh kemarahan ibunya. Nah, ibunya marah, ada kemarahan kepada Alqamah dari ibunya. Jadi ibunya marah, jadi itu yang menyebabkan dia. Sekarang ini kenapa dia tidak bisa karena sudah dimaafkan oleh ibunya. Jadi itu kata Bilal menyampaikan kepada Sayyidina Ali, kepada Salman Al-Farisi, dan kepada Ammar bin Yasir. Ternyata hal itu Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena ibunya masih marah, ada masalah yang membuat ibunya marah. Nah, sekarang ini kenapa dia tidak bisa mengucap itu? Karena tadi ibunya sudah berikrar di hadapan Rasulullah bahwa dia sudah meridhoi dan memaafkan Allah, maka dia bisa mengucap la ilaha illallah. Wa inna lillahi ablaqa bisa, karena ridho ibunya itulah yang membuat lidahnya itu bisa mengucap la ilaha illallah. Kalau tadi betul kaku lidahnya, yang setelah dimaafkan alhamdulillah lidahnya menjadi mata beliau. Setelah dia mengucap la ilaha illallah, maka itulah dia meninggal dulu. Maka apa yang dikhawatirkan oleh sahabat tadi itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, Sayyidina lain, khawatir jangan-jangan orang ini mati, tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Ternyata alhamdulillah bahwa Alqamah meninggal dunia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah itu setelah dimaafkan oleh ibunya. Mama ada beliau, maka Alqamah meninggal dunia pada ibunya setelah mengucap la ilaha illallah. Fa'atahu Rasulullah SAW setelah Alqamah meninggal dunia, Rasulullah dikasih tahu bahwa Alqamah sudah meninggal dunia setelah mengucap la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW datang melayat. Rasulullah datang menjumpai Alqamah yang sudah meninggal dunia melayat. Fa'amara biwusli, maka Rasulullah memerintahkan untuk segera memandikan jenazah Alqamah. Berarti ini dan segera akannya menyesuainya masalah ini dan beliau mensuarakan. Beliau silakan sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, Ammar, Bilal memandikan Alqamah, kafani, kemudian kita sholatkan. Rasulullah sendiri yang mengarahkannya adalah
ثم قام على شفيع القلب وقال يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل والده على أمه فعليه لعنة الله ولا يقبل منه صرف ولا حمل يعني Rasulullah setelah menerangkan Rasulullah tidak mengangkat dia pergi menguburkan. Itu karena apa? Senangnya Rasulullah karena kita ini apa? Artinya agama ini orang yang taat, rajin ibadah, dan tidak diridhoi oleh Tuhannya. Rasulullah menjelaskannya, Rasulullah juga langsung ikut memakankan. Setelah dimakankan, Rasulullah bertaziah. Setelah dimakankan, Rasulullah bertaziah. Berdiri, Rasulullah bangun. Rasulullah berdiri bertaziah. Apalah Rasulullah SAW, ya masyarakat muhajirin wal ansor, bagi sahabat-sahabatku para muhajirin dan ansor, muhajirin dan ansor, ketahuilah, man afdala zawjatuhu ala ummihi, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya. Rasulullah, ketahuilah barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, fa'alaihi la'natullah, maka dia akan dilaknat. Ketahuilah, ini jadi apa? Contoh. Al-Quran ini jadi contoh. Dari itu hanya satu kemarahan ibunya yang Al-Quran tidak bisa mengucapkan. Tetapi setelah dimaafkan diridhoi oleh ibunya, dia bisa mengucapkan. Maka ketahuilah baik, para sahabat itu baik kaum ansor maupun muhajirin, mau pada saudara karena siapa yang lebih mengutamakan istrinya ala ummi yang ketimbang ibunya, maka dia akan dilaknat, disiksa oleh Allah. Walaupun musuh pun wala alu, dan tidak diterima ibadah-ibadah yang dilakukan, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang masuk surga. Ya, kalau tadi sholat tadi mungkin sholat itu tapi tidak ada artinya selama tidak diridhoi oleh itu. Baik, semoga kita bisa memahami itu pelajaran berat, pelajaran besar agar kita menangkap kedudukan ibu, anak itu luar biasa, sehingga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak akan berarti ketika ibu kita tidak baik. Kalau mau mencari ilmu Allah, cari melalui ibu. Ketika ibu kita marah, Allah juga marah. Tetapi ketika ibu kita Allah senang, Allah juga senang. Jadi Allah senang, Allah senang. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita semua langkah kita yang selalu dalam ridho Allah dan ridho Ibu. Dengan kita
Ini kalau doa kita doa bagi yang ibadah kita bisa juga sampaikan. Kita lihat ada sebuah namanya mata saya muka maksudnya ini ya orang yang besok hari Kamis ada pengajian silaturahmi BDMW di Bengkau. Nanti kita pergi lagi, tapi setelah kita sini setelah dulu biasa nanti insyaallah ya beliau juga akan meletakkan beberapa masjid kita ngirim beliau di sini kalau kita akan ke Bengkau. Kemudian yang kedua informasi awal beliau berkenan mengijazahkan ilmu hikmah termasuk kayak orang lain dan mungkin termasuk juga ilmu hikmah yang lain seperti ilmu dasar barangkali kemudian harokat hikmah. Ini yang berani ya, kalau ada anak yang berkenan siapapun ya, mau menerima kegiatan ilmu dasar itu yang paling saya harapkan dan terkait ya, yang berkenan mau menerima ijazah itu bisa nanti mendaftar di sini dalam sekolah tapi diijazahkan di sana ya, diijazahkan ilmu dasar jadi namanya ilmu dasar ilmu dasar itu yang barokah dari Indonesia dari ilmu dasar dan supaya kita dapat ilmu yang ada dan barokah juga disertai dengan barokah fisik tidak barokah fisik dan yang pemanfaatannya ilmu dasar itu mungkin beberapa kali kalau yang lain mungkin ada jadi barangkali terima kasih. Terima kasih telah memperhatikan Waalaikumsalam. Ihtiram.